Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Job. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi atau dress up sebuah Toyota Foxy. Nah, jadi kok kalian tuh lagi mau beli sebuah Toyota Foxy, atau kalian udah inden tapi mobilnya belum datang, atau bahkan mobil kalian udah datang, atau juga kalian sekedar pengen tahu tentang All New Foxy 2022 atau yang disebut dengan New Foxy yang terbaru ini, nanti kalian bisa ikuti di video ini. Nah, lalu juga apa aja yang kita kerjakan di mobil ini, yaitu di bagian jok kulit, lalu di bagian bawah panel shifternya itu kita bikin black wood, kita bikin ada piano black, lalu di bagian handle kita ganti kulit asli, armrest kita ganti kulit asli, headrest jok kita ganti kulit asli dan campuran microfiber, lalu beberapa ornamen kita juga tambahin di mobil ini, seperti di bagian console box, lalu di bagian belakang kita kasih piano black, jadi dan juga kita tambahin peredam di bagian pintu sama samping. Nanti saya akan ceritain lebih lanjut, kalian bisa ikutin before proses dan after seperti ini. kita bahas dari eksteriornya dulu. Nah, kalau misal Foxy yang ini sebenarnya modelnya itu udah
cakep banget dibanding dengan Foxy sebelumnya. Jadi dia kayak lebih elegan gitu ya. Jadi banyak aksen-aksen chrome. Lalu di sini juga ada hexagonal segi 4 gini ya, ketupat gini. Jadi kayak cakep sekali, kelihatan elegan banget. Sayangnya itu sama Foxy yang ada di Jepang itu berbeda. Nah, kalau Foxy yang ada di Jepang itu di bagian headlampnya itu dia udah ada 2 proyektor. Sedangkan yang versi Indonesia itu dia menggunakan reflektor seperti ini, menggunakan LED. Nanti saya nyalain. Lalu yang cakep sekali dari sebuah Foxy Jepang adalah di sini ada fog lamp yang jumlahnya tuh kalau nggak salah ada 6 ya. Kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 ya. 4 sama di sini itu ada fog lamp. Itu kayak kalau nyala malam gila, itu cakep banget. Mungkin kalau kalian punya channel atau kalian bisa berbelanja online di marketplace internasional, itu kalian bisa ambil aksesorisnya karena itu benar-benar cakep banget, kelihatan elegan itu loh. Maksudnya fog lampnya itu kecil-kecil tapi kalau nyala malam itu cakep sekali. Nah, salah satu warna yang menurut saya kurang suka daripada sebuah Toyota yang baru ini adalah itu ada warna abu-abu di sini. Nah, itu menurut saya kalau misal Toyota tuh bikin black piano aja itu udah cakep banget. Nah, kalau kalian pengen dress up lagi, pengen lebih kelihatan elegan, kalian bisa rubah warna grillnya ini menjadi warna black piano atau warna hitam pekat, sehingga mobil itu aksennya kayak jadi 2 warna ya, jadi warna hitam dan putih dan chrome. Apalagi kalau misal chrome-nya seperti ini, itu saya rasa lebih cakep lagi. Kalau selera saya ya, saya lebih suka dengan warna-warna black chrome. Jadi di sini itu bisa black chrome sistem stiker atau sistem cat, sehingga warnanya itu jadi lebih kelihatan elegan dan kelihatan mahal kayak di sini juga. Nah, logo-logo juga kalian bisa lakukan delete chrome. Di mobil ini bakalan kelihatan cakep banget kalau misal kalian lakukan delete chrome. Nah, lalu kalau kalian punya Foxy yang terbaru juga, itu ada beberapa ada warna putih, ada warna hitam dan warna lainnya. Itu kalau kita amatin catnya, sebenarnya catnya ini sekilas kelihatan mengkilap. Tapi kalau kalian lihat detail, itu sebenarnya ada jeruknya, dan jeruknya itu lumayan kelihatan banget. Jadi kalau misal kalian itu suka dengan mobil yang karakter pernisnya itu flat, itu kalian bisa lakukan nano crapping coating, tapi kalian pesenin ke bengkel coatingnya dulu. Mas, nih tolong dibikin flat dulu. Jadi biasanya di sanding dulu dengan amplas mungkin 5.000 atau 3.000 yang halus banget, lalu baru di nano keramik coating, baru dipoles, detailing, nano keramik coating. Itu biasanya bisa membuat cat ini lebih flat. Tapi memang kalau misal ada kegiatan sanding itu dia lebih bikin tipis pernis juga ya, tapi nggak masalah. Habis itu kan kalian coating juga mobil kalian sehingga pernisnya itu jadi lebih tebal kembali. Nah, lalu kalau misal kalian itu udah biasa pakai mobil-mobil diesel Toyota, kayak misal Innova Reborn, atau mungkin kalian sering pakai Fortuner VRZ yang dalam kondisi standar, itu dibandingkan ini, itu horsepower-nya lebih gede ini. Padahal ini sebuah mesin bensin 2000 cc, karena ini menggunakan mesin baru, yaitu M20A FKS, yang tenaganya itu dia bisa menghasilkan sampai 167 horsepower di 6.600 rpm. Nyontek dulu ya. Nah, lalu itu sebenarnya kenaikannya itu gede banget, itu 11,8% dibanding dengan Foxy sebelumnya. Nah, yang Foxy sebelumnya itu dia tenaganya itu 149 horsepower. Jadi kalau misal kalian punya Innova Reborn lalu udah 5 tahun, 6 tahun, kalian pengen jual, pengen ganti sebuah MPV Foxy, ini tuh nggak ngecewain lah. Bisa dibilang mesinnya itu harus horsepower lebih gede. Kalau misal kalian pengen lebih kencang lagi, itu sebenarnya kalian bisa lakukan kayak ganti air filter. Nah, biasanya air filter yang lebih free flow itu juga meningkatkan tenaga mobil. Nah, mungkin sekitar kalau misal kalian ganti air filter ya bisa naik 5-7 horsepower. Jadi estimasinya misal 7 horsepower ya, itu bisa jadi 175 horsepower. Which is 175 horsepower itu horsepower-nya lebih gede dibanding Innova Reborn standar ya. Jadi kalau misal kalian ganti mobil ini pun sebenarnya tenaganya juga enak. Kecuali kalau kalian suka main diesel yang memang kalian modif-modif ganti turbo lalu kalian remap, nah itu memang udah beda lagi. Tapi kalau untuk standar bawaan Toyota ini tenaganya udah kayak cukup gede seperti itu. Nah, lalu untuk mobil, jika kan kalian pakai mobil dalam kondisi baru ya, maksudnya kalian pengen ngerawat electrical mobil, itu sebenarnya ada satu alat namanya CTEK. Itu kalau misal kalian, saya kemarin udah nyoba di mobil saya, itu kalau
aki itu ya, itu sebenarnya kita pakai harian pun itu belum tentu akinya tuh ngecas secara sempurna. Nah kalau di Citek itu ya, itu dia ada indikatornya 1 sampai 7. Jadi kalau 1 itu lemah, 2 lumayan lemah, sampai 7 itu benar-benar isi full. Itu saya kaget waktu ngecas di mobil Innova saya. Itu ketika saya pakai harian nih, itu ketika colok aki ternyata indikatornya tuh di angka 3 loh. Jadi sebenarnya mesin pun itu ketika kita pakai harian, nggak pakai long trip untuk jangka panjang, yang kita nyetir jarak jauh, itu sebenarnya aki juga nggak ngecas full. Jadi kalau misal kalian punya mobil yang dipakai harian pun sebenarnya kalian butuh namanya charger aki mobil. Menurut saya, karena memang kalau setelah dicas itu dia langsung bisa sampai ke 6, sampai ke 7 itu full, tenaganya full, starternya juga lebih enak, kalian nyalain audio juga lebih enak, lampu juga lebih terang segala macam. Jadi dan itu harganya untuk alatnya itu sekitar 2 jutaan. Saya bukan brand ambassador ya, tapi saya sangat merekomendasikan kalian beli sebuah charger aki seperti itu karena untuk merawat kelistrikan mobil kalian supaya kalau akinya ngedrop, supaya umur aki itu dia bisa lebih panjang. Nah, maksudnya dalam artian kalau misal handphone kalian, ibarat handphone kalian ngecas ada 10 bar atau ada mungkin 100%, kalian cas baru 30%, kalian cabut. Nanti mau habis lagi, kalian cas lagi 40%, kalian cabut. Nah, otomatis lebih awet baterai yang kalian cas secara sampai full baru kalian sampai habis gitu, seperti itu. Nah, jadi sama juga kayak aki, kalau misal kalian ada budget lebih, ya kalian mungkin bisa membeli alat namanya charger aki supaya aki kalian tuh lebih awet. Nah, lalu kita bahas tentang kaca film daripada mobil Voxy. Nah, kalau saya lihat beberapa customer kita ya, itu beberapa kaca filmnya itu kebanyakan dia menggunakan merek 3M. Nah, yang saya disayangkan adalah 3M yang dipakai itu memang di bagian depan ini cakep sekali ya. Itu 3M Crystalline, dan kalian bisa lihat kalau misal mobil gede seperti ini, itu menurut saya memang kaca depannya wajib pakai yang bagus. Istilahnya yang warna silver dan yang cahayanya bagus. Nah, kalian bisa lihat ini adalah warna daripada 3M Crystalline. Ini kalau saya nggak salah ini adalah di 40%. Ini kan bisa lihat deh. Ini kalau malam ini tuh terang banget ini. Ini saya yakin kalau malam kita jalan tuh terang banget karena kalau Crystalline itu dia punya karakter kalau siang kita di luar itu mantulin cahaya. Nah, tapi kalau kita di dalam itu lumayan terang keluar. Nah, yang jadi kelebihan adalah saat malam. Nah, saat malam itu kaca film yang Crystalline ini kalau malam tuh terang sekali. Jadi kita pandangan kita juga lebih enak, lampu juga lebih kerasa seperti itu. Nah, yang disayangkan tuh di bagian samping. Ini dia menggunakan kaca film 3M Black Beauty. Ya memang secara budget Black Beauty di bawahnya dengan Crystalline. Cuma dengan mobil yang segede ini, dengan kaca yang segede ini, kemungkinan dengan menggunakan Black Beauty menurut saya masih agak panas. Nah, kalau misal kalian pengen update lagi kaca filmnya, mungkin kalian bisa, jika kalian mendapat Voxy yang di bagian samping belakangnya dia menggunakan 3M Black Beauty, itu kalian bisa lakukan update menggunakan 3M Crystalline. Walaupun mungkin budgetnya lebih sedikit tinggi, tapi kalau misal kalian udah cukup dengan Black Beauty, kalian lanjut pakai. Tapi kalau kalian udah bosen dengan istilahnya atau kalian ngerasa panas dengan kaca film Black Beauty ini, kalian bisa lakukan penggantian kaca film dengan yang kelas di atasnya, yaitu menggunakan 3M Crystalline. Nah, itu bebas saja, kalian bisa pakai 60%, kalian bisa pakai 80%, sehingga kaca filmnya itu selain dia menjaga privasi, tapi juga ademnya lebih dapat dibanding yang Black Beauty. Nah, sekarang kita bahas tentang kaki-kaki daripada Toyota Voxy. Nah, Toyota Voxy ini sebenarnya dia menggunakan ban yang bagus, yaitu dia menggunakan Toyo Proxes R60, which is ini Toyo itu branded yang memang kenyamanannya juga dapat, lalu juga istilahnya silent, gripnya juga oke. Nah, cuma menurut saya kalau misal untuk Voxy ini kalian ngerasa mobil kalian, kalau kalian udah terima mobil nih, kalian pakai ternyata masih agak keras. Nah, itu sebenarnya kalian bisa gedein bannya lagi. Jadi ini karena speknya ini dia menggunakan 205, kalau nggak salah 205 55 R17, itu kalian bisa
gedein lagi kayak 215 55 R17, karena ban-ban seperti ini itu speknya itu mereknya banyak banget ya, 215 55 205 55 R17 itu ban yang memang banyak banget yang ngeluarin, karena memang bawaan pabrik dia udah seperti itu. Kayak expander juga sama nih 20555. Nah, kalian bisa gedein jadi 21555 atau kalian bisa tebelin lagi jadi 20560. Itu bakalan damping atau peredaman daripada kabinnya itu lebih baik, dan juga untuk bannya ini dia bisa lebih ngegrip lagi. Tapi kalau kita ngomong konsumsi bahan bakar, ban lebih gede, tapak lebih lebar, ya otomatis konsumsi bahan bakar pasti jadi lebih boros dibanding yang dengan bawaan pabrik, tapi dibayar dengan kenyamanan yang kalian pakai, seperti itu. Nah, jadi ada hal yang saya suka dan ada yang nggak saya suka dari sistem lock daripada sebuah Toyota Foxy ini. Yang saya suka adalah dia masih pakai kunci. Jadi kalau misal ada apa-apa, akinya ngedrop, kalian lama nggak pakai, lalu alarmnya mati, atau ada trouble sama alarmnya, kalian bisa buka manual pakai kunci. Nah, tapi mungkin minusnya adalah ya kelihatan kurang modern aja ya, tapi ini untuk safety reason sih sangat baik. Lalu hal yang saya suka juga di Foxy ini adalah dia ini bukanya tuh ada 4 cara. Yang pertama pakai gini, kalian tarik seperti mobil-mobil sliding door pada umumnya. Lalu yang kedua, untuk buka tutupnya juga kalian bisa tekan ini. Sebenarnya 5 cara ya. Ini cara kedua, jadi handle, tombol. Nah, cara yang ketiga adalah pakai kick sensor. Nah, kalau misal kalian pikir kick sensornya itu ada di belakang, di sini, bukan. Kick sensornya itu dia ada di bagian bawah sini. Jadi antara pintu depan dan pintu belakang. Nah, ini kalau kalian mau cara keempat adalah kalian bisa pakai remote. Nah, kayak gini. Jadi itu cara ngebukanya itu banyak banget, tergantung kalian lagi pengen yang mana gitu. Kalau misal tangannya lagi sakit nih, pakai kaki aja, atau kakinya lagi sakit pakai tangan aja. Nah, yang kelima ternyata nggak ada. Saya pikir ada sensor yang ada di dashboard, ternyata tuh nggak ada. Tapi ya is oke lah. Maksudnya cara bukanya ini cukup banyak. Nah, lalu hal yang saya suka juga dari sebuah Foxy itu adalah, ini sebenarnya plus minus ya. Biasa kalau kita ke mall itu mungkin satpam itu belum tahu cara ngebuka Foxy ini gimana. Itu pasti kebingungan. Nah, biasanya kalau kita buka pintu belakang kan dari sini. Tapi yang di Foxy ini kita buka pintu belakangnya tuh dari sini. Nah, itu menurut saya sangat membantu. Karena kalau misal kita cari di sini itu susah ketemu, itu di sini tuh kayak tombolnya itu lebih kelihatan. Jadi kalau kita ngerogoh-rogoh di sini, mencapai di sini tuh suka tangannya jadi kotor ya. Nah, kalau di sini otomatis tangan kita lebih bersih karena kita udah langsung tahu mana yang bisa dipencet untuk ngebuka pintu bagian bagasinya. Nah, jadi kalau untuk Foxy ini untuk ngebuka bagasinya tuh ada beberapa cara, yaitu bisa pakai remote. Yang kedua dia bisa pakai tombol yang ada di sini. Nah, ini tombolnya keren banget dan maksudnya kelihatan mata banget, karena kalau misal kita buka dari sini itu entah kenapa tadi saya coba nggak bisa buka full, tapi kalau dari sini itu dia power back door-nya jalan, jadi seperti ini ya. Nah, dia ngebuka. Nah, dia ngebuka, lalu kalau mau nutup dipencet kayak gini. Nah, caranya seperti itu. Lalu juga bisa lewat remote. Nah, ini menurut saya lebih masuk akal jika tombol itu ditaruh di sini. Karena kalau kita taruh di sini, itu kita mesti kayak rubah posisi gitu ya. Kayak rubah posisi. Kayak gini kita kayak harus was-was gitu. Tapi kalau di sini, itu kita buka pintu belakang, itu santai banget. Udah serah, yang penting belakang cukup untuk ngebuka, ya udah kita buka dari sini pun sangat aman. Nah, lalu hal yang saya suka di Foxy ini adalah ornamen di bagian tail lamp sama di bagian stop lampnya. Itu bisa dibilang cakep banget.
Jadi coba kita nyalain ya. Nah, jadi warnanya tuh merah. Terus selalu di sininya tuh kacanya tuh kayak smoke, agak gelap gitu ya. Nah, sayangnya kalau misal kayak gini dia dibikin black chrome, logo-logonya itu cakep sekali. Dan ini yang saya suka di Foxy itu di bagian pintu belakangnya tuh clean. Jadi nggak ada logo-logo Foxy di sini, Toyota di sini tuh nggak ada. Jadi clean, pintunya clean. Tapi di sini tulisannya cuma Foxy. Dan itu logo Foxy-nya ini keren banget, futuristik ya, fontnya, nah, kayak kepisah-pisah gitu. Jadi small detail yang menurut saya suka banget di Foxy ini. Nah lalu mungkin hal yang menurut saya perlu diupdate di Foxy ini adalah kayak delete chrome seperti ini, lalu lampu-lampu kayak gini kalau bisa ada barang-barang aftermarket yang nyala itu kayaknya lebih aman juga, karena kalau penerangan aslinya kan cuma di sini. Kalau bisa di sini ada penerangan juga, harusnya sih lebih aman ketika dilihat dari belakang. Nah, lalu kalau misal kalian udah bawa Foxy kalian, itu biasanya ada sedikit suara-suara tuh yang masuk dari luar, terutama kalau misal kalian tinggalnya di kota-kota besar yang daerah perkotaan banget, itu kan jarak antara mobil dan motor, itu kan mepet-mepet banget tuh. Nah, biasanya kalau misal mobil kalian tuh kekedapannya merasa kurang, itu kan bisa lakukan namanya pemasangan peredam. Dan juga untuk Foxy ini biasanya suaranya tuh agak masuk, suara motor, suara truk yang suaranya frekuensi yang gede-gede itu suka masuk, itu kalian bisa tambahin peredam dengan seperti Foxy ini. Jadi Foxy ini udah kita kerjain peredam dengan 2 lapis, yaitu yang pertama butil aluminium NK60 di bagian pintu, 4 pintu, dan juga di bagian bagasi belakang. Lalu juga di bagian plastik pintunya juga kita kasih peredam akustik atau insulator, itu menggunakan NK10, itu di bagian plastik pintu dan bagasi belakang. Dan memang kalau kena air itu sangat aman karena peredam NK10 sendiri dia udah waterproof. Nah, jadi kalau udah diperedam, itu pintunya jadi lebih berat. Rasanya jadi kayak lebih mahal gitu mobilnya, blub gitu. Tetap kalau di sini sih nggak ngefek karena kan sliding. Nah, setelah diperedam juga kita bisa lihat perbedaannya ya. Diketok itu nggak kayak plat lagi tapi seperti plastik. Nah, ini udah kita peredam semua. Jadi kita ketok aja suaranya seperti plastik, apalagi suara-suara dari luar ya dia lebih silent lagi. Nah, lalu kita bahas tentang bagasinya dan kita kasih view dari belakang di sebuah mobil Foxy. Nah, hal yang saya suka dari Foxy ini adalah atapnya udah hitam, jadi kelihatan elegan banget. Dan ini nggak cuma di Foxy yang ini, tapi Foxy yang sebelumnya itu juga atapnya tuh hitam. Jadi menurut saya untuk Foxy ini cakep banget dengan atas yang hitam tuh kelihatan elegan. Maka dari itu juga lampu daripada Toyota yang udah ini, yang udah tahun 2022 ini, rata-rata lampunya juga udah cakep, udah warm white. Jadi kayak Toyota tahu lah ya market orang Indonesia ini seperti apa, terus mereka bikin. Nah itu kalian bisa lihat itu udah warm white semua. Jadi kalau lampu sebenarnya kalian nggak usah upgrade lagi, itu udah oke banget. Kecuali kalau kalian pengen back to basic, pengen kuning lagi, itu juga nggak masalah. Tapi ini menurut saya sih saya udah nggak bakal ganti kalau misal lampunya ada warm white seperti ini. Nah, lalu untuk di bagian belakang itu menurut saya kelemahan daripada Foxy ini adalah busanya yang bagian belakang baris ketiga itu tipis banget. Jadi busanya itu gimana ya? Nanti coba ambil view dari tengah, kita lihat ke belakang. Walaupun memang sebenarnya ada pegasnya di dalam, tapi entah kenapa tuh busanya itu tipis gitu. Jadi kalau kita duduk di belakang ya otomatis mungkin kekenyalan busanya itu nggak sebagus yang di depan sama di bagian tengah. Lalu ini udah ada headrest juga seperti di Innova Reborn, seperti Fortuner. Fortuner nggak ada cuma ini di Innova Reborn ada headrest ketiga. Jadi baris ketiga ini sepertinya memang didesain Toyota bisa untuk orang bertiga ya. Nah lalu cara ngelipatnya di Foxy ini kayak gini nih. Nah ada tuas di sini, ada tuas di sini, itu kalian bisa lipat. Nah dia langsung bisa naik. Nah yang saya suka dari Foxy adalah dibandingkan Innova ya, itu ininya udah nggak perlu kasih cantelan-cantelan apalagi, tinggal kalian lock aja. Nah, udah kalian lock seperti ini, dia langsung ngelock. Dan ininya itu kemiringan daripada kakinya ini
ini dia otomatis. Jadi ketika naik ya dia makin nutup. Ketika dia turun ini dia makin buka ininya. Nah itu yang saya suka. Kalau di Innova kan manual semua ya, harus ditutup sendiri, ditali sendiri. Kalau di Voxy ini udah kayak semi otomatis, tinggal kalian one button aja langsung ngelock ke bagian dinding ininya. Kayak gini juga. Jadi cuma one button aja, klat. Nah itu. Jadi cuma one button. Kalau misal di Innova kan kalian mesti akal-akalin gitu. Apalagi Innova yang awal-awal 2016, 2017 itu di bagian ngelock-locknya ini menurut saya agak sedikit problem karena di bagian kanan atau kiri ya, kiri kalau nggak salah itu agak susah di lock itu dibanding dengan Innova yang udah 2018 atau 2022. Dan itu saya udah survei ke banyak Innova juga sama gitu. Bahkan yang 2022, 2021 juga beberapa ada yang ngelocknya agak susah di salah satu jok belakangnya. Nah lalu kalau kalian pengen pasangin lagi daripada jok baris ketiga itu cukup simpel. Nah kalian tinggal pencet ini aja nih, klik ini. Nah itu udah langsung kepasang, paling tinggal seperti ini. Nah tapi memang menurut saya yang paling keren tuh Odyssey ya. Odyssey itu kalau baris ketiganya dia udah elektrik, itu satu-satunya mobil yang baris ketiga elektrik. Nah ini hal yang saya nggak suka di Voxy adalah ketika mau nutup. Nah biasanya kalau kita mau nutup kan di sini ada tombol. Nah di Voxy ini tuh nggak ada. Jadi nutupnya kita mesti kayak ke samping gini, kita tutup. Nah itu menurut saya salah satu hal yang kurang praktis di Voxy. Kalau misal ditambahin ini aja satu tombol, itu cakep banget. Nah lalu hal yang saya suka di Voxy ini tuh sebenarnya di bagian dashboardnya ya. Dashboardnya ini menurut saya keren tapi simpel. Jadi banyak kompartemen barang itu banyak sekali ya. Jadi di sini bahkan ini kayak bisa dibuka lagi. Lalu di sini ada cup holder. Lalu di sini ada tempat barang segala macam. Nah di situ ada head up display. Sebenarnya bukan head up display tapi display yang memantulkan cahaya dari sini. Itu bisa ada. Kalau kita nyetir jarak jauh, kita matanya nggak perlu pindah-pindah ke sini, jadi kita bisa lihat dari situ. Itu hal yang saya suka dari Voxy. Dan di sini udah ada mirrornya, udah kaca belakangnya, udah ada layarnya, dan juga ternyata di sini nih. Nah pintunya bukanya di sini. Tadi saya cari di sini nggak ketemu. Ternyata buka pintunya dari sini dan buka pintu bagasinya dari sini. Ini cakep banget, warnanya warm white seperti itu. Dan bahan plafonnya ini menurut saya kalau untuk Voxy ini agak sedikit kasar ya. Mungkin kalau memang dari sweat sendiri mungkin budgetnya lumayan tinggi kali ya kalau kasih sweat, jadi ya kasih yang blue aja. Nah lalu setirnya juga udah kulit. Nah ini kulitnya juga enak. Kulitnya untuk Voxy ini udah enak dan dia stitching hitam, di sini dia stitching warna biru. Nah untuk di bagian ininya itu yang saya kurang suka adalah terlalu polos. Jadi banyak ornamen-ornamen tuh yang nggak dikasih black piano, banyak ornamen yang kayak plastik hitam polos, plastik kasar kayak gitu. Jadi di sini kita ganti menggunakan black wood. Nah ini black wood supaya kelihatan lebih modern, lebih cakep, walaupun aksen kecil-kecil tapi cakep sekali jika dipasangkan ke Voxy ini. Lalu di sini juga kita kasih black wood dengan finishing door. Nah lalu untuk door trimnya itu sebenarnya di sini udah kulit, tapi kulitnya itu masih kulit sintetis. Jadi kita ganti menggunakan kulit asli. Di sini kita nggak rubah, tetap serat napa, tapi kulitnya dia masih kulit sintetis. Di sini juga masih sintetis. Kalau setir saya belum pernah bongkar, tapi feel-nya sih kayaknya kulit asli harusnya. Napa, cakep sekali. Lalu di bagian di sini juga aslinya tuh cuma kayak plastik gitu ya, tutupan plastik. Nah ini kita kasih kulit asli, jadi kalau kita buka gini tuh tangan kita kena kulit asli. Lalu di bagian armrest juga kita kasih kulit asli. Nah jadi ini kalau kita yang kena tangan semua ini itu kulitnya kulit asli ya. Lalu di bagian jok juga yang full muka ini dia menggunakan kulit asli napa. Di bagian samping-sampingnya pakai microfiber, jadi bisa dibilang ini half leather yang kena badan kita semua itu bahan-bahannya tuh kulit asli semua. Sampai di sini kulit asli, di sini microfiber napa. Nah, jadi kalau kalian mau bikin half leather seperti ini atau setengah kulit asli, yang bagian belakang
microfiber itu udah sangat cocok, karena sebenarnya yang bagian samping sama belakang itu kita nggak badan kita tuh nggak kena itu gitu. Jadi pabrikan pun biasanya kalau bikin kulit asli juga di bagian full muka doang, karena memang bagian samping-samping belakang ini tuh nggak terlalu penting. Jadi yang kena badan kita yang kasih kulit asli, jadi rasa nyamannya itu langsung ke badan kita gitu. Rasa ademnya, nyamannya itu langsung ke badan kita, jadi nggak lewat ini lagi. Jadi semua bagian kena badan ini jadi kulit asli. Jadi kulit asli punya kelebihan, yaitu teksturnya lebih mewah, ada kerut-kerutnya gini nih. Lalu dia kalau kena api dia juga nggak melebar, dan juga ademnya itu loh, maksudnya feel duduknya itu lebih enak. Lalu joknya kita berkendara jauh itu nggak keringetan, karena tekstur kulit asli sendiri pun dia adem, dan ini seratnya napa. Nah, sekarang kita bahas kenapa Foxy ini harus diganti di bagian joknya, terutama di bagian joknya dan juga di bagian door trimnya jika kalian punya sebuah Foxy. Nah, kita bisa lihat di bagian Foxy ini, di bagian door trimnya ya, ini dia busanya tuh agak tipis. Jadi kan bisa nih paling ini busa 2-3 mili ya. Lalu bahannya itu dia full sintetis ya. Nih, kalian bisa lihat ini ada double knitting atau single knitting, saya nggak tahu, tapi ini bukan bahan kulit asli, ini bahan sintetis. Jadi di bagian door trimnya ini dia masih bahan sintetis. Lalu maka dari itu di Foxy ini di bagian door trimnya kita ganti menggunakan material kulit asli. Jadi kalau kita nyandar ke sini itu jauh lebih adem, jauh lebih nyaman dibanding dengan yang bahan sintetis gitu. Nah, seperti itu. Ini juga benangnya kita kasih benang warna abu-abu. Nah, ini menurut saya salah satu hal yang bisa kalian aplikasikan di sebuah Foxy juga. Lalu di bagian joknya, nah di bagian joknya ini kan bisa lihat itu materialnya menggunakan bahan fabric, ada corak, polos, dan di sininya tuh bahan kulit. Dan ini juga kulitnya tuh kulit sintetis ya. Nah, jadi semua bahan daripada interior Foxy ini itu bahannya fabric dan sintetis semua kecuali steel. Kalau steel saya rasa ini adalah kulit asli. Jadi yang semua ini bahan sintetis, joknya sampingnya sintetis. Nah, ini bahannya sintetis dan memang busanya lebih bagus dibanding yang door trim tadi, tapi juga tipis, paling 1 mili. Nah, jadi memang busanya itu tipis sekali. Jadi nggak heran kalau misalkan kalian bawa jok Foxy ini terus selalu kalian ngerasa joknya agak keras. Nah, maka dari itu supaya tetap nyaman dan juga tetap adem itu dan lebih gampang dibersihkan, ini diganti dengan kulit asli. Dan ini coraknya cakep banget, cukup simpel. Jadi pakai kulit asli napa. Lalu di sini ada serat karbon. Lalu di sini ada stitching warna abu-abu. Ini double stitching abu-abu, dan di bagian samping ini double stitching abu-abu semua. Jadi ini cakep sekali untuk sebuah Toyota Foxy. Lalu di sini itu Foxy juga masih plastik keras ya di sininya ya. Maka dari itu di sini kita tambahin busa Eva dan kita bungkus menggunakan serat napa. Ini pakai serat napa sintetik, karena memang kalau bagian sini kita nggak boleh terlalu tebel. Kalau pakai microfiber atau pakai kulit asli takutnya terlalu tebel jadi kayak ngeganjel. Nih, jadi kalau kita berkendara gitu di sini itu rasanya tuh empuk ya, nggak kena keras, plastik keras seperti itu. Nah, sekarang kita bahas peredam. Biasanya kalau di depan ruko ini ya, yang di Serpong itu kalau misal minggu tuh motor kenceng-kenceng ya, suaranya tuh nyaring-nyaring. Nah, sekarang itu kan masih bisa dengar suara motor kenceng-kenceng ya. Nah, sekarang kita tutup. Nah, itu langsung kedap banget. Jadi setelah ditambahin peredam memang ada impactnya, suara lebih kedap, di dalam audio lebih bagus, kita ngomong sama keluarga kita juga lebih kedengeran. Nah, itu salah satu kelebihan pemasangan peredam di sebuah Toyota Foxy. Nah, ada satu lagi part yang belum kita review daripada sebuah Foxy ini. Nah, Foxy ini juga melakukan penambahan karpet quill mat. Nah, kenapa karpet quill mat? Karena kalau karpet quill mat itu dia punya kelebihan yaitu comfort atau nyaman. Dia lebih nyaman dibanding originalnya karena dia teksturnya tuh empuk. Jadi kalau kaki kita nyandar di lantai itu berasa lebih empuk ya.
dibanding dengan karpet originalnya. Kita cek dulu kira-kira fitment karpet daripada Quillmat ini seperti apa. Ini kita menggunakan karpet Quillmat SS yang tebelnya 2 cm atau yang eksklusif. Nah, ini karpet originalnya udah dilepas. Nah, ini karpet Quillmat ya, fitmentnya itu cakep sekali. Dia fitmentnya benar-benar ngikutin bentuk originalnya. Ini juga tetap ngikutin bentuk originalnya, dan di situ kita potong agak gede supaya kalau pasang baris ketiga ini dia lebih gampang ngeloknya. Lalu bagian tengah kita review juga. Fitting di bagian tengahnya karpet ini menggunakan warna yang grey black, itu abu-abu hitam. Nah, warna ini biasanya dipakai karena kita pengen sedikit simple tapi agak terang, tapi nggak terlalu berlebihan, bisa pakai warna ini. Karena kalau warna hitam itu biasanya dia lebih terlihat gelap dan lebih gelap lah ya. Jadi ini ada nuansa sedikit agak terang tapi tetap gampang dibersihkan. Nah, ini fitmentnya sampai samping-samping ini dikasih karpet Quillmat semua. Nah, ini kita jadi kalau duduk di sini ya, ini duduknya nyaman sekali karena ini empuk. Jadi kita nyandar gini tuh empuk sekali, nyaman. Nah, habis itu kita review di bagian depan. Nah, di bagian depan itu yang mobil-mobil sekarang kan dia ada aparnya. Itu kita fitmentnya sesuai dengan bagian aparnya, kita potong sesuai dengan apar. Nah, ini juga kalau di bagian depan ini ada penambahan heel pad supaya kalau berkendara itu kaki kita stabil ya, nggak goyang-goyang, karena dia punya karakter empuk jadi agak goyang-goyang. Nah, itu kita kasih heel pad supaya nggak goyang-goyang. Dan kalau misalnya pakai karpet kayak gini, mungkin kalian takut agak susah dibersihkan. Sebenarnya tinggal kalian buka aja, lalu kalian kebas-kebas, itu dia langsung bersih. Tapi jangan dalam kondisi basah. Biasanya kalau dalam kondisi basah itu kotorannya dia lumayan nempel, tapi kalian pastiin dulu kondisi kering, kalian kebas-kebas, itu langsung bersih. Seperti itu. Dan biasanya kalau karpet Quillmat itu potensi kerusakan utama adalah bukan di bagian karpetnya, tapi di bagian heel padnya. Makanya ini kita pakai SS. Nah, kita pakai SS karena heel pad daripada SS ini dia replaceable, jadi bisa dibongkar pasang ketika ini jebol. Biasanya tuh kalau umur Quillmat tuh lama ya, bisa sampai 5 tahun, 7 tahun, tapi heel padnya tuh biasanya 2 tahun sekali tuh rusak. Jadi kelebihan SS ini dia replaceable heel padnya, sehingga ketika rusak dalam 2 tahun ke depan itu kalian bisa replace dan kalian bawa ke AG Jok Semarang ataupun Serpong. Nah, kita sekarang di row ketiga ya. Nah, di row ketiga ini memang joknya cukup kecil dan bisa dibilang busanya itu tipis gitu, karena kemarin waktu bongkar saya lihat sendiri paling busanya tuh ya sekitar 2-3 cm doang, jadi tipis banget. Jadi nggak heran kalau misalnya kalian pakai Foxy di belakang itu ngerasa keras. Maka dari itu waktu memasang jok kulit kita juga tambahin busa di bagian row ketiga supaya nggak terlalu keras, supaya di bagian 3 ini konturnya lebih enak itu busanya. Nah, maka dari itu kalau misalkan kalian ganti jok kulit di kita, memang itu udah satu paket dengan nambahin busa di bagian jok-joknya, terutama di baris ketiga. Nah, ini kita udah di belakang, di bagian belakang di sebuah Toyota Foxy. Nah, kalau misal kita lihat material dari Foxy ini, kita bisa lihat bahwa di bagian belakang ini polos banget, semua plastik kasar gitu ya. Istilahnya plastik yang nggak ada soft touchnya ada di bagian sini, cuma di bagian plastiknya itu polos banget. Maka dari itu di bagian belakang ini kita bikin ornamen piano black di bagian belakang ini. Nah, kita bikin ornamen piano black jadi supaya kesan mewahnya tuh dapat. Nah, ini memang agak sedikit butuh effort karena di bagian belakang ini jujur memang di bagian belakang ini tuh plastiknya jadi satu semua, jadi ada untuk nyambungin plastik dengan piano black ini memang kesulitannya cukup tinggi seperti itu. Nah, ini kita bikin black piano, lalu kita kasih meja makan tapi satu doang. Nah, ini meja makan ini di Foxy sebelumnya kita udah pasang, tapi memang secara posisi lumayan ketinggian gitu, jadi kita udah rubah lagi bracketnya supaya lebih rendah, jadi posisi makannya tuh pas. Nah, posisinya seperti ini, jadi kita makan itu pas, dan di sini kita bikin ornamen blackwood sama kayak di bagian depan dan di bagian door trim pintu. Jadi ini blackwood dan ini meja makannya ini punyanya Toyota Innova Venturer ya, atau Innova Reborn Tipe-V itu sama. Tapi memang kalau kalian pasang meja makan seperti ini itu jangan terlalu berat, jadi dia maksimalnya cuma 10 kilo seperti itu.
Nah, jadi kalau misal kalian mau pasang meja makan 1 atau 2 tuh bisa. Itu cuma memang request dari orangnya, pengennya cuma 1 doang di bagian belakang navigator. Kantong tetap masih bisa berfungsi. Lalu di bagian belakang kita review sedikit tentang joknya. Nah, yang saya suka daripada sebuah Toyota Foxy itu adalah dia punya travel maju mundur itu yang gede banget. Nah, ini coba. Nah, maju mundurnya itu wah, luar biasa. Itu bisa duduk selanjaran seperti ini, kita bisa mentok ke depan seperti ini, tuh luar biasa. Jadi kelebihan Foxy adalah relnya itu ada di bodi mobilnya, jadi travelnya bisa maju mundur sekali. Nah, lalu ini juga udah kita ganti jok kulit menggunakan serat napa yang kulit asli, dan ini ada karbon. Ini stitching warna abu-abu. Ini cakep sekali untuk sebuah Toyota Foxy. Dan Toyota Foxy biasanya di sini juga ada seat beltnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade jok Foxy ini, kalian bisa cobain pakai joknya Alphard. Itu yang paling oke, yang model pilot seat ya. Itu dia ada leg rest juga. Jadi kayak joknya itu udah mantep banget, dan untuk Alphard itu setahu saya yang pilot seat itu udah elektrik seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau misal kalian pengen lebih nyaman lagi, sebenarnya kalian bisa tambahin juga footrest yang ada di sini. Nah, itu bisa ditambahin footrest sehingga sandaran kakinya itu bisa lebih nyaman di sebuah Toyota Foxy. Ini armrestnya juga full kulit. Ini di sini kulit asli semua, jadi kalau duduk ini nyamannya luar biasa. Karena memang joknya aslinya kulit asli. Ini nyalain AC bentar aja, ini punggung udah adem banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen lakukan modifikasi seperti ini di sebuah Foxy kalian, itu kalian bisa lakukan pemesanan di AG Jok Semarang dan AG Jok Ganti Serpong. Nanti kalian lihat deskripsi aja di bawah. Jadi kalau kalian punya Foxy, pengen sharing experience kalian menggunakan Foxy 2022, kalian bisa komen aja di bawah. Thank you, bos.